Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah, pada kesempatan ini saya akan menanggapi opini yang terbit di situs resminya PWNU Jawa Barat. Sebenarnya opini ini sudah terbit 1 bulan yang lalu. Ini tepatnya di bulan Ramadan, tapi waktu itu kurang begitu ramai karena di masa-masa Ramadan. Dan ini polemik habaib mulai ramai lagi pasca debat antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Kiai Fakhrul Razi, Ketua PBNU. Saya akan menanggapi beberapa poin di sini karena saya sebagai warga NU Jawa Barat, insya Allah sedikit paham tentang dinamika masyarakat, khususnya masyarakat NU di Jawa Barat. Ini saya rasa setelah saya baca ini cukup mewakili mayoritas warga NU Jawa Barat terkait dengan kontroversi nasab habaib ini. Oleh karenanya penulis opini ini menyatakan setelah menyimak berbagai kajian seputar kontroversi nasab atau keturunan habaib mengenai bersambung atau tidaknya nasab mereka kepada Rasulullah SAW, maka saya cenderung berkesimpulan bahwa nasab mereka terputus. Nah, ini saya kira yang saya tahu di tengah masyarakat warga NU Jawa Barat, mayoritas seperti ini pandangannya. Alasannya sebab leluhur mereka yakni Ubaidillah berdasarkan kajian literatur kitab-kitab nasab dari abad-abad terdekat dari kehidupan Ahmad bin Isa dipastikan bukanlah anak keempat dari Ahmad bin Isa yang jelas bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dan ini saya rasa opini bisa masuk ke atau bisa terbit di Jabar NU online ini tidak sembarangan, pasti atas seizin redaktur ini. Nah, sesungguhnya anak dari Ahmad bin Isa hanyalah 3 orang saja, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Dengan begitu kesimpulannya adalah habaib terputus nasabnya dari Rasulullah SAW. Nah, hanya saja ini yang penting, ini menunjukkan bagaimana moderatnya warga NU. Saya kira ini juga mestinya menjadi sikap mayoritas warga NU, berpikir moderat. Ini yang perlu kita garis bawahi, yakni kendati demikian saya punya prinsip yang selalu dipegang sampai kapanpun, yang bersumber dari kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu khudz ma shafa wa da' ma qadar. Ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Nah, ini prinsip yang ada di kitab Ta'limul Muta'allim. Orang pesantren mestinya tahu prinsip ini dan harusnya dipegang dalam mengarungi kehidupan nyata kita. Kalau santri tidak mau berpegang dengan ini, mau berpegang dengan apa lagi? Berdasarkan prinsip ini, maka siapapun punya potensi untuk diambil sisi-sisi baiknya dan ditinggalkan sisi buruknya tanpa melihat apakah ia memiliki nasab yang bersambung dengan Rasulullah SAW ataupun tidak. Sebab tidak ada orang yang sempurna, no one perfect in the world. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Sebaik-baik orang pasti ada kekurangan dan kesalahannya. Begitu pula seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikan dan kelebihannya. Maka prinsip tersebut sangat fair sekali dalam menilai dan menghargai orang lain. Artinya sekalipun
penulis ini berkeyakinan bahwa nasab habaib itu terputus dari Rasulullah SAW, tetap saja ada sisi-sisi yang bisa diambil dari habaib. Karena apa? Karena ini menurut saya bahwa sebenarnya pembahasan ilmiah tentang terputusnya nasab habaib kepada Rasulullah SAW itu sebenarnya sudah mentok. Artinya tidak akan ada titik temu, karena kedua belah pihak, baik yang pro terhadap tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani maupun kalangan habaib sendiri, itu tidak bisa bertemu. Kedua belah pihak dua-duanya berpegang kepada dalil masing-masing dan yakin terhadap yang mereka pegang masing-masing. Kiai Haji Imaduddin itu yakin bahwa nasab itu terputus berdasarkan dalil bahwa tidak ditemukan kitab sezaman yang menyatakan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Kemudian para habaib, saya rasa juga tidak salah-salah amat seandainya itu salah ya. Karena apa? Karena mereka itu berdasarkan catatan dari leluhurnya. Ya misalkan yang terjadi pada saya sendiri. Misalkan bapak saya itu mengatakan bahwa saya sebenarnya adalah keturunan dari Pangeran Diponegoro, dari seorang leluhur yang namanya Mbah Jati yang ada di Kebumen, misalkan itu seperti itu. Nah, kemudian saya mengadakan penelitian sejarah. Saya pribadi mengadakan penelitian sejarah. Ternyata ditemukan ada memang makamnya di Kebumen Mbah Jati. Tapi saya nggak tahu, ketika saya menanyakan kepada masyarakat sekitar makam Mbah Jati itu, di sana ada yang menjawab bahwa makam tersebut itu dari dulu disebut makam Mbah Jati karena di bawah pohon jati. Nah, akhirnya saya melihat sejarah bahwa ada misalkan di antara keturunan Pangeran Diponegoro itu ada yang namanya Nurjati. Oh, mungkin yang dimaksud Mbah Jati adalah aslinya Nurjati, bukan di bawah pohon jati. Nah, akhirnya kemudian saya membuat tulisan bahwa nasab saya itu bin bapak saya, bin kakek saya, bin canggah saya itu Mbah Jati. Nah, yang bersambung kepada Pangeran Diponegoro. Nah, setelah saya punya catatan ini, kemudian ya tidak salah juga misalkan anak saya mengklaim bahwa dia adalah keturunan Pangeran Diponegoro dari saya. Kemudian anak-anak keturunan saya juga tidak salah juga seandainya mereka itu mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Pangeran Diponegoro berdasarkan catatan yang saya buat. Nah, ternyata di kemudian hari ada di antara keturunan saya itu yang melakukan tes DNA. Ternyata tidak bersambung, hasil tes DNA-nya itu tidak bersambung dengan Pangeran Diponegoro. Maka dilema, pasti dia itu dilema antara mengakui catatan leluhurnya sendiri atau mengikuti tes DNA.
Karena apa? Secara fikih sebenarnya ketika catatan saya ini sudah masyhur, sudah dibaca banyak orang, nah, itu sudah bisa menjadi dalil yang disebut dengan syuhrah, sudah masyhur, bahwa itu bisa menjadi dalil untuk menetapkan bahwa keturunan saya itu adalah bersambung kepada Pangeran Diponegoro. Nah, walaupun ternyata hasil tes DNA-nya itu mengatakan tidak bersambung. Tapi walaupun demikian, saya ini kalau dikatakan berbohong juga tidak serta-merta dikatakan berbohong, karena saya melakukan penelitian juga, meneliti sampai ke Bumen. Oh, ditelusuri, saya sudah nanya-nanya ke masyarakat sekitar, memang seperti itu, tidak salah. Dan anak saya, keturunan saya juga tidak 100% salah lah. Nah, seandainya lebih percaya kepada leluhurnya daripada hasil tes DNA itu. Nah, dengan demikian seandainya di antara keturunan saya itu ada yang jadi ulama, kemudian ya ini hasil tulisan-tulisannya juga bisa dipakai seperti yang dikemukakan oleh penulis dalam opini ini. Ya, walaupun beliau berkeyakinan bahwa nasab para habaib itu terputus dari Rasulullah SAW, tapi hasil karya dari para habaib tetap digunakan. Karena apa? Karena itu adalah karangan ilmiah. Misalkan kitab Syarah Hadis Jibril karya Habib Zain bin Smith, ulama yang lahir di Indonesia tapi menetap di Madinah, ini kita pakai. Kemudian saya juga ngefan dengan kitab Taqriratus Sadidah. Dari dulu sebelum muncul polemik nasab habaib ini, sampai sekarang masih saya gunakan. Karena apa? Saya yakin kitab Taqriratus Sadidah yang ditulis oleh seorang habib itu adalah karangan yang ilmiah. Saya yakin beliau tidak bermaksud berbohong. Kemudian kitab Sulam Taufik karya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, serta kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Yang kedua kitab terakhir ini disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan itu kita tetap gunakan saja, walaupun kita meyakini bahwa nasab habaib itu terputus dari Rasulullah. Tapi karya-karyanya yang penuh berkah, yang dari dulu sudah digunakan di pesantren-pesantren, tetap kita ikuti. Termasuk Wirdul Latif. Jangan hanya gara-gara polemik habaib ini kemudian tidak percaya dengan para habaib, tidak percaya semuanya. Ya, memang kalau ada wirid-wirid yang sudah nyata berkahnya, ya kita tetap ikuti. Kemudian kita beri Risalatul Mu'awanah, yang dari dulu biasanya dibaca di pasaran-pasaran, di pesantren, tetap saja kita gunakan. Memang saya sadar di antara para habaib itu ada oknum-oknum yang berkelakuan tidak baik. Tapi di antara kita, kiai-kiai, gus-gus, itu juga jangan salah, banyak juga yang kelakuannya sama dengan apa yang dilakukan oleh oknum-oknum habaib itu. Dan dari awal terkait dengan pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, saya sudah secara tegas, saya sudah buatkan video beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah hampir 1 tahun yang lalu, itu waktu awal-awal polemik ini. Saya secara tegas mengatakan bahwa terkait pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, saya tegas agar oknum-oknum tersebut itu diseret ke pidana. Dan kita sebenarnya ada undang-undang terkait dengan pembohongan publik itu.
Ya, mungkin akan saya buatkan video secara terperinci, secara khusus nanti. Nah, adapun habaib-habaib yang soleh, yang baik, yang tidak ada maksud berbohong, dan mereka tetap yakin bahwa nasab mereka itu tersambung kepada Rasulullah dengan berpegang kepada catatan dari leluhurnya, ya saya rasa itu sah-sah saja bagi mereka. Dan tetap kita hormati keilmuannya, kita bisa mengambil ilmu dari mereka. Jangan sampai hanya karena seperti itu, hanya karena kita yakin bahwa nasab mereka terputus, kemudian kita tinggalkan semuanya habib-habib yang soleh. Nah, itu sama saja kita menutup diri dari untuk mendapatkan ilmu, dari mereka. Karena orang yang sudah menutup hatinya, ya tidak mungkin akan mendapatkan ilmu. Orang yang sudah menutup jendelanya tidak akan mendapatkan cahaya matahari. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.